KPR ini kan mungkin menjadi salah satu solusi bank ya, kredit kepemilikan rumah itu yang saya tangkap nih, karena bank juga kan melihat nih kesusahan punya rumah di era sekarang, mereka membuat program yang namanya KPR. Nah, pertanyaannya, worth it nggak sebenarnya bro? Dari mantan bank ya, ini pegawai bank mantan bank. Tadi bilang, anggaplah rumah itu investasi. Worth it nggak investasi yang grow-nya 5% setahun? Itu. Nah, coba dijelaskan deh, secara let's say lebih luas lah. Dari penurunan mata uang kita lah. Kenaikan harga barang sekitar 5% dari 1 miliar itu kan cuma 50 juta. Dan rumah itu kan bukan aset liquid. Makanya kalau teman-teman mau ngajuin KPR, which is jarang dikasih ya, minta aja coba. Ini jadi nge-spill rahasia dapur ya. Nggak apa-apa Tapi lah. nggak apa-apa lah ya. Kan udah nggak di dapur. Udah nggak jadi kitchen lagi. Diomelin orang bank lagi. Oke, Bro Adis, Oke. di tempat yang sama, Di tempat yang sama. cuma diskusinya berbeda hari sekarang nih gitu. Di episode sebelumnya kita ada bahas soal lebih ke sosial lah ya. Sosial. Nah. Ini sebenarnya related dengan sosial, cuman kita mungkin bahas ada additionalnya lebih ke mindset dan secara mungkin keuangan sedikit bro. Ya, finance lah ya. Finance ya. Isunya tidak bukan adalah rumah itu simbol kesuksesan. Nah ini topik-topik yang menarik banget. Iya, ini menarik banget dan kita akan bahas ini teman-teman dari perspektif sosial dan finance-nya. Ya, benar. Nah, banyak sekarang realitanya atau memang fenomenanya nih bro, yang saya lihat bahwa semua orang buru-buru pengen punya rumah. Sebenarnya kalau itu kita rumusan masalahnya. Iya, rumusan masalahnya buru-buru banget. Pokoknya hutang, siap, gas. Itu. Tapi kalau ajak bisnis nggak punya modal gitu pokoknya. Nah, dan ini kita mau coba tanya nih ke Adi sendiri yang pelaku di financial market. Mungkin lebih bisa ngasih pandangan rumah ya. Khususnya KPR. KPR ini kan mungkin menjadi salah satu solusi bank ya, kredit kepemilikan rumah itu yang saya tangkap nih, karena bank juga kan melihat nih kesusahan punya rumah di era sekarang, mereka membuat program yang namanya KPR. Nah, pertanyaannya, worth it nggak sebenarnya bro? Dari mantan bank ya, ini pegawai bank mantan bank. Benar-benar. Ya. Ini coba tak kasih pandangan ya. Jadi dulu aku kerja di salah satu bank swasta di Indonesia, dan pindah ke sini, sempat megang kredit tuh. Sempat jadi analis kebetulan analis KPR juga. Walaupun nggak lama jadi nggak terlalu jago lah, tapi secara basic paham. Nah gini, ini langsung tak kasih headline-nya aja nih. Headline-nya nih, langsung nusuk nih. Orang rata-rata dari semua klienku dulu, dari semua debiturku dulu, ketika dia memang punya base bisnis yang oke, punya background bisnis yang oke, faktanya dia mengajukan KPR untuk modal bisnis. Nah itu ya, ini fakta ya. Ini jarang orang yang umum tuh tahu sebenarnya. Pasti orang-orang biasanya ngajuin KPR ya buat beli rumah, buat beli apa. Tapi pada nyatanya enggak. Banyak loh yang ngajuin KPR memang secara agunan, secara jaminan dia rumah memang. Aset tidak bergerak itu. Tapi peruntukannya di atas kertas memang sih untuk beli rumah, untuk beli apa gini. Tapi pada nyatanya mereka ketika kita interview itu kan analis itu nanti interview ya. Untuk apa sih Pak? Untuk apa sih Pak? Base-nya mereka gunakan untuk putar bisnis. Itu sebuah fakta tuh. Nah, rata-rata orang yang baru mungkin bekerja sebagai karyawan, suami istri karyawan, PNS, nah yang kayak gitu justru beli rumahnya untuk konsumtif, which is itu untuk tempat tinggalnya dia lah. Betul. Nah itu sebuah fakta tuh. Fakta. Yang real itu terjadi. Betul. Dan lagi KPR itu nggak cuman buat beli rumah aja sebenarnya. Ada KPR refinancing namanya, itu buat pendanaan. Balik lagi, ada sih yang refinancing untuk kayak renov rumahnya. Umumnya kan buat itu. Tapi banyak juga yang nyari refinancing untuk modal kerja.
Oh, berarti banyak program ya? Nah, banyak banget. Itu kan secara basic mindset itu udah beda banget. Beda. Karena orang yang paham bisnis, orang yang benar-benar pelaku bisnis, menganggap hutang itu adalah sebuah opportunity. Ya, leverage lah ya. Ya, bodo amat labelnya KPR lah, KUR lah atau apa. Tapi ketika dia punya spare cash yang lebih gede, dia punya opportunity untuk expanding their own business gitu. Ya, oke. Itu basic mindsetnya yang beda banget. Nah, kalau kita sambungkan ke soal rumah itu tadi, balik lagi ya, ini menurut saya. Iya. Ini menurut saya. Jadi apakah rumah itu penting? Ya penting. Tapi sepenting itukah harus kita sampai buru-buru banget? Kalau menurut saya sih enggak. Iya. Sebaiknya kita memang punya spare cash yang cukup oke. Ketika nanti kita beli rumah itu ya tidak butuh atau tidak mengharuskan kita untuk sampai berutang. Iya. Itu sih karena cash berarti ya. Iya. Berat berarti, Bro. Memang berat sih, tapi itu tuh kayak gini. Kayak kita makan permen lah. Makan permen di awal emang enak, manis sampai kalau kita makan itu terus, tapi efeknya kan nggak oke, gulanya lah, betul. tenggorokan lah. Long term berarti ya? Ya, kalau kita lihat kayak KPR, kredit rumah kayak begitu, oke memang di awal, kita DP cuman 20%, ya. 30% itu yang punya cash gede. Kita beli segini aja kita udah punya tempat tinggal. Yeah. No bro, kita harus bayar cicilannya itu yang sejujurnya gendut banget itu. Gitu sih menurutku. Tapi kalau kita pindahan sedikit ya, nggak mungkin dari KPR, tapi dari kepemilikan rumah sendiri di usia yang let's say masih produktif seperti ya kita lah. Yang fenomena terjadi ini adalah gini, bro. Kalau kita anggap uang itu adalah energi, ngumpulin 1 miliar ya, itu kan di zaman sekarang untuk orang secara umum itu kan besar sekali. Besar, benar. Besar sekali. Dan menurutmu nih sebagai anak muda, karena saya juga ya mindsetnya memang nggak mau beli dulu, karena sayang banget energinya gitu. Tapi kan banyak sekarang anak-anak nih seperti itu, jadinya mereka ngumpulin energi sekian tahun, uangnya cukup, langsung dimatikan di aset rumah itu. Itu sebenarnya dari sisi anak muda nih, Dis, kira-kira apa yang melatar belakangi ya? Kalau menurutku, nanti Sandi kasih pandangan juga ya. Betul. Kalau menurutku sih, kenapa seperti itu? Karena rumah itu somehow sampai sekarang masih menjadi acuan kesuksesan sih. Ya, simbol berarti. Simbol kesuksesan. Jadi kayak itu sebuah ending goal yang benar-benar harus dicapai. Dan itu kayak sudah finish line gitu loh. Iya. Itu yang masih terjadi di society sekarang sih. Which is kalau udah punya rumah, udah gini, udah sukses artinya. Iya. Kalau kita tarik lagi ke belakang, ya sebenarnya benar. Benar, ya. Sebenarnya pola pikir itu benar. Asalkan ketika kita sudah sampai di sana, udah beli rumah itu, secara investment kita oke, secara saving kita oke, secara bisnis ataupun pekerjaan kita oke. Maksudnya adalah persentase kita spend untuk beli rumah itu tidak sebesar itu, sehingga efeknya malah mengganggu pos-pos keuangan kita yang lainnya. Itu kan belum wise. Tapi kalau udah beneran di masa muda udah bisa beli rumah, terus tabungan mah udah aman, investment sudah aman, bisnis sudah grow, ya bagus. Ya bagus. Itu goal semua orang. Betul. Cuman kan itu yang disalahartikan. Jadi dia men-skip proses-proses atau pos-pos ini untuk mendapatkan finish line ini. Nah, itu kan berarti lebih ke pondasi keuangan itu sendiri ya? Iya, itu yang salah. Jangan dibalik pola pikir. Iya. Gitu sih. Ya, saya setuju ya, karena saya tuh sangat main persentase seperti itulah. Karena kalau all in-an itu di segala aspek kehidupan kan juga nggak benar, bro. Ya. Apalagi kita kumpulin nih 10 tahun kerja, ada yang mungkin keluar negeri kerjanya, jauh dari keluarga, terus punya capital sekian, ditumpuk di aset yang nggak gerak. Nah, tapi gini bro, tapi kan sering di counter ini pernyataannya bahwa rumah itu adalah investasi. Apa iya? Nah, apa iya? Gini bro. Ini tanya-tanya dulu nih. Tanya-tanya. Apa iya? Apa iya? Iya.
Apakah rumah itu investasi? Balik lagi ya. Apakah trading itu judi? Ya, itu kan Itu kita clearkan dulu nih. Secara pola pikirnya sama gitu Iya. loh. Maksudnya kayak apakah rumah itu investasi? Tergantung gimana kita men-treat atau nge-manage si rumah ini. Rumah ini kan aset. Ya, oke. Kalau kita bilang itu, jadi tergantung nih, kalau rumahnya masih liability, ya dia masih masuk liability. Kalau masih utang gitu ya. Nggak bisa kita anggap sebagai aset. Tapi kalau memang sudah kita punya, dan itu berupa cash, ya itu kita anggap sebagai aset. Maksudnya kita punya nggak ada utang gitulah ya, itu kita anggap sebagai aset. Nah, kalau memang seperti itu dan rumah ini nantinya dalam beberapa tahun memang kita planningkan untuk diputar lagi, memang kita planningkan oke, saya target 5 tahun akan naik let's say 5%, 10% dari capital yang gede. Nah, itu bisa kita bilang sebagai investasi memang. Entah rumah, entah tanah lah, itu bisa. Jadi emang kita ngomong ke keluarga kita, oke, mama, papa, ibu, anak-anak, nanti kita akan beberapa kali pindah ya. Karena papa atau aji atau bapak cara cari uangnya kayak gini. Kita beli rumah dulu, nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun diputar lagi. Saya nyari yang lebih bagus. Beli lagi rumah, nanti diputar lagi. Nah, kalau emang kayak begitu kan kita dapat, dan memang grow-nya tanah atau rumah kan pasti naik ya. Kalau emang kayak gitu ya kita bisa kita anggap sebagai investment gitu. Tapi kalau misalnya kita beli rumah, kayak tadi bilang tadi, kita udah spend waktu yang lama untuk mengumpulkan energi ini, untuk mengumpulkan uang ini, tapi kita matikan di suatu aset, dan aset itu kita jadikan tempat tinggal selamanya, which is nggak akan diputar-putar. Yang menurut saya itu bukan investment sih. Kan jadinya konsumtif dong. Betul. Karena dia tidak menghasilkan. Iya, betul. Gitu. Nah, gitu. Nah ini kita challenge guys ya. Ini thought exercise buat teman-teman juga. Ini kita role play kan di sini. Challenge-nya begini. Karena tadi dibilang bahwa pembelian rumah itu kan dari fundamentally as a human being, enak lah. Tempat paling nyaman. Benar. Kalahin semua resort bintang 5 itu adalah rumah. Tingkat nyamannya sama koknya sesederhananya rumah pasti lebih nyaman. Ya, paling top lah. Nah, coba sekarang saya counter nih pernyataan tadi. Rumah itu kan investment. Ada iya dan tidak ya. Ada iya dan tidak. Tapi kenyataannya kan sekarang nge-counter pernyataan let's say kenapa kok beli rumah, itu kan investasi. Nah, sekarang kan tadi bilang anggaplah rumah itu investasi. Worth it nggak investasi yang grow-nya 5% setahun? Itu. Nah, coba dijelaskan deh secara let's say lebih luas lah. Dari penurunan mata uang kita lah. Kenaikan harga barang sekitar 5% dari 1 miliar itu kan cuma 50 juta. Dan rumah itu kan bukan aset liquid. Bukan. Nggak, jualan emas tuh nggak kayak jualan emas. Jualan rumah tuh nggak kayak jualan emas. Yang gampang banget jadi cash. Artinya let's say kalau kita parkir nih energi kita di rumah let's say ya. Terus kita ada urgent matter nih. Bukankah itu susah, bro? Susah. Nah, exitnya susah. Tadi kan tak jelasin dari sisi apakah rumah itu investment. Kalau kita tarik sekedar dari garis definisi saja, penjelasannya kayak tadi, bahwa memang bisa jadi investasi. Investasi kan artinya kita put some money atau put some asset untuk dia menjadi grow tanpa kita apa-apain. By definition ya memang bisa menjadi investment rumah. Tapi ya itu syaratnya banyak, bahwa kita memang men-treat rumah itu nanti kita jual belikan lah rumah atau disewakan. Ya, itu bisa, bukan maksudnya kayak dijual belikan tuh untuk lamain kayak gitu. Nyari capital gain-nya berarti. Itu bisa emang, cuman kan syaratnya banyak. Kita emang nggak tinggal lama di sana, kita harus melihat peluang market, area-area mana saja yang akan grow. Ya kayak trading kan jadinya. Itu bisa. Tapi kenapa tak jelasin itu, karena saya hanya menjelaskan by definition saja. Nah, cuman kalau masuk ke case ini, apakah worth it kah? Itu pertanyaannya. Ya, sejujurnya tidak worth it. Karena kan ibaratnya apalagi kita compare dengan inflation ya di Indonesia yang sebenarnya kan gede banget ya. BPS kan bilang 3%. Itu mah. Kalau naik 5% kan untung dong. Tidak, bro. Percayalah. Itu hanyalah data, sekedar data. Walaupun aku nggak bisa membuktikan ya. Nggak bisa membuktikan, tapi ya kalian rasain sendiri lah. Harga-harga barang pasti semakin susah. Donald Trump aja pernah ngejelasin waktu itu dengan sangat simpel ya inflation ya. Dia ngeluarin snack kayak gitu dari kantongnya.
dulu harganya sekian dolar gitu, sekarang harganya segini. Nah, sesimpel itu memang inflasi. Sama kayak kalian cobain, yang paling aku inget ya, kita ke inflasi sebenarnya. Dulu waktu kecil kita semua pasti sering beli momogi kan. Oh iya. Iya kan? Segini gedenya kan. Panjang bro momogi. Sekarang segini. 1.000. Iya. Apa 500 bang? Iya 500. Sekarang kecil. Nah itu. Iya. Itu yang nggak kerasa. Apalagi yang beli iPhone sekarang. Rilis iPhone sekarang, aku dulu beli iPhone 13 Pro ya, kayak cuman 17 berapa. Itu udah iPhone yang topnya loh. Iya, sekarang berapa? 27 ya? 25, 20-an lah. Itu loh. Kayak itu bedanya, nggak kerasa memang, tapi ya kerasa bagi yang mah gitu. Itu yang nggak bisa kita ignore. Nah, makanya balik lagi, apakah investment seperti itu tuh worth it? Kalau kita detailin lagi, tidak hanya by definition saja, jujur tidak worth it. Iya. Gitu sih, karena ya balik lagi indikatornya atau indikator pengganggunya ada banyak, ada inflasi lah. Iya. Ada opportunity cost tuh nanti kalau kita mau bahas. Kayak begitu sih. Menurutku sendiri. Jadi nggak worth it lah. Nggak worth it. Dari return investment iya mungkin ya. Kalau sesimpel kata investment nggak invest bisa. Tapi worth it nggak? Nah itu ditanya lagi. Itu elaborasi lagi mungkin ya. Nah kalau menurut Sandi gimana nih? Bener nggak tuh kayak rumah tuh sebenarnya adalah ikon kesuksesan? Atau mungkin kalau pandangan Sandi tentang rumah tuh kayak gimana, mungkin bisa didetailin by percentage kapan sebaiknya beli rumah, atau ya udah nggak usah beli rumah atau gimana? Ya, ini disclaimer on dulu ya. Pandangan saya, benar. POV saya, menurut saya rumah itu worth it nggak? Ini sebenarnya harus dilihat dari kacamata kondisi sekarang sih bro. Kondisi kita sekarang ya, balik lagi ya. Anggaplah saya nih mewakili semua orang yang rata-rata kehidupannya di tengah-tengah lah, nggak yang kaya banget, nggak yang juga biasa-biasa banget gitu. Apakah beli rumah sekarang? Jawabannya kalau saya tuh tidak, dan itu menurut saya adalah keputusan terburuk. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, itu mematikan energi yang kita sudah kumpulin itu sedemikian tahun bro. Benar. Dan di aset yang nggak produktif. Kenapa? Karena gini. Karena kalau rumah bro sekarang di Denpasar rata-rata yang 100 are HSAM itu sertifikat milik ya, itu harganya 1,5 M ke atas. Ya, udah rata-rata segitu. 1,6. Nah, dengan realitas sekarang bro, ngumpulin 1,6 miliar itu kan nggak mudah. Itu nggak besar mudah sekali bro. Yes. Dan sekarang dimatikan di aset yang nggak kita ngasih cash flow. Nah, ngasih return ya. Ngasih return. Dibandingin nih contoh nih kayak saya nih, yang bisnis villa nih, teman-teman saya yang ada di Ubud ya. Mereka tuh satu villa tuh rata-rata kan habis 600-700 ya. Itu untuk ngebangunnya ya? Untuk ngebangun. Let's say tanah sewa habislah 800. Berarti villa itu dengan 1,6 M dia bisa buat 2. Benar. Ya, dengan tanahnya rata-rata disewa dengan jangka panjang. Jangka panjang. Itu nggak usah beli basically. Karena beli nggak mahal juga pasti. Dan dengan satu villa ini bisa ngasilin 30-50 juta bro. Satu bulan. Itu pandangan saya. Jadi jawabannya adalah ini tergantung timingnya. Timingnya. Kalau merintis itu jujur ya, mohon maaf semua ya. Saya bukan gimana. Itu keputusan yang kurang banget lah. Bagi kaum perintis ya. Sama kayak saya kalau sekarang sama ini juga. Ya, kalau sekarang nih saya nih punya kapital sekian. Saya memilih untuk itu agar dicap ini orang sukses nih. Sukses, udah punya rumah. Enggak bro, kalau saya nggak akan mau. Karena jujur Des ya, ini POP yang orang udah tua, anak 3 ya. Responsibility itu bukan hanya diri sendiri. Kalau Adis kan masih single, oke lah. Sukses itu balik lagi ya, menurut saya itu adalah bebas. Nah, ini freedom. Menurut saya ini definisi sukses itulah freedom. Dimana kita bisa membeli apa yang kita mau secara cukup ya, nggak yang beli helikopter gitu, nggak ya. Belum lah. Dan bisa kita di mana saja dan kapan saja. Waktu. Nah, kita bisa pakai uang kita membeli itu 2 hal tadi. Menurut saya esensi sukses kalau di perspektif saya tidak terikat seperti itu. Benar, setuju. Dan lebih ke freedomnya sih. Iya, benar. Karena hal terpenting dari ini mengutip dari Raditya Dika juga ya. Dia tuh punya konsep bahwa uang yang kita hasilin, uang yang kita susah payah untuk dapatkan itu sebaiknya digunakan untuk membeli hal yang paling mahal. Ya, which is waktu. Resources yang kita yang nggak ada kan? Nggak bisa. Itu nggak bisa balik. Limit
there is always more money kan gitu orang bilang, Ya. that there is no more time kan gitu. Ya, benar. Gitu. Jadi pandangan saya sih ini lebih ke timingnya. Ya. Nah, kalau Kapan sekarang sih yang tepat? Nah, sekarang pertanyaannya kan nanti kalau audiens kan pasti bilang, "Oh, ini anti rumah nih." Enggak juga. Juga. Saya tuh punya keluarga besar, saya pengen punya rumah bahkan yang speknya yang bagus, Bro. Balik Lantai lagi- 2, lantai 3 lah. Ya, balik lagi ke definisi tadi, rumah itu adalah tempat ternyaman. Tempat tinggal dan tempat nyaman. Itu mesti sepakat dulu tuh gitu. Ya, sepakat. Nah, sekarang Kapan tuh yang tepat tuh menurut nah, Sandi? menurut saya nih, Bro. Ya. Ini rata-rata orang saya lah di level ini sekarang ini lah. Ya. Ini menurut saya tuh harus di rumah itu cash di capital 20-30% dari total aset, Bro. Oke, jadi memang syaratnya better cash Better cash. dengan spendingnya adalah maksimum Ya. 20 atau 30% gitu Ya, ya. betul. Oke. Jadinya kenapa gitu? Karena kalau semakin gede persentasenya itu kan Ya. semakin Mengganggu cash flow mengganggu pos-pos yang tadi diperuntukkan untuk usaha kita kah, ya. Benar. pengembangan bisnis kah gitu. Jadi Ya, 30% tuh maksimal sih, Bro. Ya, make sense. Tapi semakin kecil Semakin bagus. bagus. Kalau bisa 1%, wih, Waduh. top itu. Itu Kalian top. sudah 9 naga ya. Itu itu sih kalau saya sih memandang rumah itu seperti itu. Oke. Ya. Nah, setuju sih ya sebenarnya. Ya, balik lagi ya, apakah beli rumah itu salah apalagi sampai KPR? Ya enggak juga. Enggak juga. Which is setiap orang punya urgensinya masing-masing. Finance also personal, Bro. Ya, benar. Kita punya, maksudnya itu kehidupan pribadi banget kan ya. Iya. finance. Itu apalagi kebutuhan yang memang mungkin mengharuskan ada rumah, kebutuhan keluarga bagaimana, which is ya udah go ahead. Iya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ini kan kita bahasnya menurut kita. Iya. Dan ini kita bahasnya kondisi idealnya. Kondisi ideal dan dari perspektif kondisi kita sekarang, Ya. which is masih merintis. Ya ini kayak kita cerita aja lah ya, kayak Iya, kita iya. curhat Kita aja. ngobrol-ngobrol di tongkrongan lah. Ya benar. Karena kalau misalkan kita udah sepakat ya bahwa KPR still oke, nggak apa-apa, nggak silakan. Tiap orang punya pilihannya masing-masing. Ini menurut kita aja. Ya. Nah, karena kalau kita compare cash itu dengan KPR, kalau secara perhitungan ya, aku nggak ngitung exactnya berapa sih, tapi Iya, secara percentage aja. secara kurang lebih, let's say harga rumah tuh se-M lah bilang. Ya, oke, biar gampang ya. Se-M kita cash, se-M ya udah, kita nggak ada biaya-biaya bunga dan lain sebagainya lagi. Tapi kalau kita kayak KPR, which is kredit, kita DP dulu, tiap bulan ada angsurannya. Oke, bunga tuh kan ada dua, ada floating, ada fix. Kalau fix ya udah, kita janjian sama bank berapa, 4%, 5%, ya udah fixnya kan paling 3 tahun, 5 tahun. Biasanya kalau kita mau fix semua ya udah jangka waktunya singkat, which is sayang banget, mendingan beli cash aja langsung. Iya. Nah, biasanya kan umumnya orang ambil fix dan juga floating. Kalau fix ya udah bunganya tetap 4% gitu, misalkan udah 4% selama masa fix. Misalkan 3 tahun atau 5 tahun ya udah memang selama 3 tahun atau 5 tahun itu bunganya adalah di 4% tadi. Nah, ketika selesai masa fix, KPR itu masuk masa floating namanya. Which is ini nerakanya justru. Bunganya itu mengikuti suku bunga pasar. Tiba-tiba bisa meledak dong. Justru bisa Tinggi sampai banget. 9-10%. Itu udah setinggi banget dong. Itu maksudnya kayak 10% loh. Itu gede banget. Dari 1M 100 juta, Bro. Per bulan, per tahun 10 juta bunganya aja. Itu Gila sih. bayar segitu. Itu kan maksudnya kayak itu makanya tak bilang tadi analoginya kayak permen ya. Manis memang kelihatan, kita bayar rumah 200 juta doang. Ya, udah Bisa punya dapet nih, rumah, udah sukses ya. Astungkara gitu. Iya. Tapi per bulan itu, Bro, per bulannya kita punya cukup cash flow nggak? Kita cukup bisa muter uang kita nggak untuk lebih besar daripada bunga KPR kita? Ya. Itu. Berarti sweet spotnya di sana ya? Ya, itu poin-poin pentingnya. Kalau misalkan bisa lebih besar ya oke lah. Walaupun tapi kalau kita realize coba ya, makanya kalau teman-teman mau ngajuin KPR, which is jarang dikasih ya, minta aja coba. Ini jadi nge-spill rahasia dapur ya. Gak apa-apa Tapi lah. nggak apa-apa lah ya. Kan udah nggak di dapur. Udah nggak jadi kitchen lagi. Diomelin orang bank lagi. Minta aja, coba Pak, minta dong perhitungannya sampai KPR ini lunas. Nah itu pasti kalian kaget. Wow, pasti kayak gitu. Wow.
50-70% lebih mahal. Itu poinnya adalah bisa sampai 70% lebih mahal dibandingkan kita bayar cash. Yes. Nah pertanyaan sekarang, rela nggak nih kita ngasih uang cuma-cuma ke bank? Iya. Gitu. Memang bagus, memang kayak kita makan permen, oh enak manis di awal. Tapi after itu kan baru kita tarik tuh, baru kita compare kan, baru kita ngerasain, wow ternyata sebesar itu ya. Wow ternyata habis makan permen tenggorokan kita nggak enak, bisa jadi batu. In the long term nih ginjal rusak, diabetes, waduh kemana-mana. Itu pertanyaannya kan. Itu yang mesti harus seperti itu nggak? Enggak. Cuman kita kayak bisa jadi bahan pertimbangan lah hal kayak begitu tuh. Jadi kayak kita lebih wise lagi. Biar nggak kayak Sandi tadi bilang di awal, kita udah spend energi atau waktu banyak banget untuk ngumpulin capital segitu, terus kita beli, ya udah mati uangnya di sana. Itu sih. Dan setuju banget sama poin persentase tadi. Sebaiknya kita ketika mau spend kayak gitu, kita pikirin dulu bahwa itu tidak benar-benar ngerusak cash flow bisnis kita, tidak ngerusak cash flow investment kita. Jadi kayak ketika kita beli spend sebanyak itu, kita masih bisa muter uang kita, masih bisa ngasilin return yang lebih besar lagi. Karena jujur perspektifku dulu ketika kuliah mungkin ya, rumah itu adalah sesuatu yang bisa dibilang produktif ya dulu. Tapi setelah tak pikir, wah cukup naif juga ya berpikir kayak begitu, karena ya itu tadi uangnya jadi opportunity cost gitu. Sayang sebenarnya. Uangnya sebenarnya masih bisa diputar, bisa ngasih lebih besar, tapi kayak mandek di sana gitu. Walaupun goal kita berdua juga sebenarnya ya kan soal timing ya kayak saya bilang tadi. Goal kita berdua adalah bukannya nggak beli rumah, tetap beli rumah. Kita bukan anti gitu. Bukan. Tapi kita pengen uang yang kita punya ini kita putar dulu sedemikian rupa, astungkara nanti sudah mencapai suatu tier tertentu ya. Tier tertentu. Nah, di sana baru kita kayak oke, kita beli rumah sekarang. Betul. Jadi saya sambung sedikit ya mungkin teman-teman ya. Ini purely sebenarnya harus lihat kondisi sih. Benar. Kondisi. Misalnya apakah KPR itu salah walaupun ngasih 70% lebih ke bank gitu. Coba sekarang let's say kalau cicilan tuh hanya mungkin 5% dari total income per bulan. So what kan gitu sebenarnya. Benar. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Tapi kalau itu let's say cicilannya tuh 70% income, matilah kita di sana. Tapi kalau cicilannya udah 5% ya pasti harusnya dia punya aset untuk beli cash. Dia cash. Itu cash. Biasanya kayak gitu, tak lihat dulu ya. Dulu nih nge-spill lagi nih. Kan ada namanya persentase angsuran gitu. Rata-rata kan bank itu akan nge-approve kalau misalkan under 30% atau 40% itu masih bisa lah di-approve. Kalau misalnya di atas 30, agunannya mesti bagus banget atau jaminannya mesti bagus banget. Kalau dia bisa 5%, ada tuh kayak gitu banyak debitur yang kayak gitu. Tapi ya balik lagi, dia pasti gunakan uang itu bukan untuk beli rumah. Rumah esensi sebagai rumah ya, pasti diputar lagi ya. Namanya doang KPR, tapi itu di bisnis itu guys. Jadi kalau sudah punya uang 1 miliar atau adalah 5% portonya dia atau lebih kecil, wah. Lain gamenya ya. Nggak mungkin konsumtif itu dia. Nyari kredit itu nggak mungkin lain konsumtif. Gamenya itu. Pasti produktif. Tapi kalau balik lagi nih bro, kalau sayanya juga melihat alasan juga sampai di sekarang ya, sampai punya keluarga besar lumayan, belum juga nyicil rumah atau ini lebih ke tadi sih. Menurut saya tuh paling penting sekarang tuh kita tuh lah membangun fondasi keuangan sih bro. Dimana yang saya fokuskan ini lebih ke aset yang produktif dulu. Saya nggak apa-apa lah di sana dicap di society kita, kasihan ya tidur berlima dengan keluarganya, itu saya sih lah telan aja lah gitu, nggak apa-apa lah gitu. Saya lebih betul, dan saya lebih mending sekarang nyiptain aset yang ngasih cash flow, dan cash flow ini saya tarik untuk beli itu nanti bro. Nah itu karena menurut saya yakin ya teman-teman semua ya, ini keyakinan saya lah. Harusnya sih semua idealnya sih seperti itu, karena balik lagi energi itu memang besar banget dan sayang. Apalagi teman-teman apalagi teman-teman yang trade-nya tuh waktu. Wah itu jujur ya, saya sering banget lihat itu dan merasa iba sih sebenarnya bro. Tapi balik lagi saya sadar finance itu ya personal. Tiap orang tuh beda-beda. Trajektori hidupnya orang itu beda-beda. Ada yang pengen jadi
miliarder, ada yang cuman pengen slow living, ada yang dari ini itu sah-sah saja. Ada yang pengen terlihat sukses. Ada yang pengen terlihat sukses. Nah, dan banyak itu. Aduh. Pokoknya bagi saya ya teman-teman semua ya, rumah itu enggak lah. Ya. Bukan saya once again ya, ini biar nggak nanti di klip-klip ini dipotong-potong dikira saya tuh anti banget sama rumah. Enggak. Saya bahkan pengen punya rumah tuh speknya lantai 3. Nah, Lantai 1 saya sama istri, 2, 3 nih anak. Yang proper. Yang proper, di rooftop tuh ada kayak sofa area, ada untuk monitor, barbecue, main PS5. Aduh. Nah itu. Cuman apakah saya memaksakan itu sekarang? Jawabnya tidak. Ya. Karena saya akan mematikan semua resources saya yang saya sudah bangun dari awal. Setuju. Dan enggak lah, gitu aja bro. Karena sebenarnya basicnya itu adalah apa ya, standar sosial itu. Yes. Kadang standar sosial itu juga agak toksik ya. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Standar sosial itu apa sih? Pekerjaan. Ya, harus ngantor ya. Nah, terus kayak nikah. Harus ya. Nah, itu standar sosial yang sebenarnya kan akan menjadi toksik banget kalau misalkan kita tidak mensiasatinya dengan baik. Ya. Tidak menyikapi dengan bijak lah ya. Iya, benar. Itu ya terutama mungkin beberapa generasi kita ada ya yang open minded ya, kayak kita bisa kayak ya udah rumah itu adalah sebenarnya spending yang memakan opportunity cost kayak gitu. Nikah itu kayak harus umur segini harus gini. Nah, itu mungkin umur kita, generasi kita ya pelan-pelan mulai aware lah dengan iya syukurnya itu sih ya itu. Nah itu karena menurutku sih bahasan kita tuh masalahnya ada di sana tuh, di standar sosial itu tadi. Nah sebaiknya ya itu tadi, standar sosial itu jangan digunakan, keep it for yourself lah kayak begitu. Jangan untuk menjudge orang lain. Betul. Karena tiap orang punya journey-nya masing-masing. Ya saya setuju sih itu. Dia punya planningnya masing-masing kayak begitu. Dia kayak ketika kita pengen putar uang kita untuk lebih produktif dulu, ya udah go ahead, which is good kayak gitu. Dipakai pun nggak apa-apa. Ya, dipakai pun ya udah go ahead, nggak masalah. Tiap orang punya pandangan masing-masing. Dia mungkin ngerasa bangga ketika dia udah punya rumah. Ditanya, oh ya udah ada rumah kayak gini. Cuman tiap bulannya seperti apa kan kalian nggak tahu. Mungkin itu 1% dari Porto. Wow. Kan kita nggak tahu. Cash dong. Wih, lebih ngeri itu. Beli cash dong kalau udah 1% mah. Iya. Mungkin 0, kan gitu. Itu lain lagi. Gitu sih. Tapi Adis nih, saya tanya sebagai generasi yang lebih muda dikit. Ya, dikit banget. Tapi tetap muda lah, lebih muda. Kenapa nggak beli rumah sekarang? Apakah dulu summary-nya adalah, artinya konklusinya atau ringkasannya itu seperti apa yang kita diskusikan dari awal tadi? Atau mungkin punya perspektif lain nih yang mungkin nggak kita tahuin? Dulu kalau ngelihat patternnya ya dari seniorku kerja di bank dulu, dan bahkan sudah sedikit terdoktrin ya. Maksudnya ketika udah kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun ambil KPR. Itu yang terdoktrin tuh dari zaman dulu. Lingkungan berarti. Beli rumah dulu atau beli mobil dulu itu perdebatannya. Secara polos dulu tuh aku juga mengiyakan bahwa iyalah beli rumah dulu lah, apaan beli mobil, orang konsumtif. Nyatanya dua-duanya konsumtif sebenarnya kita jalanin. Nah, bahkan sekarang mindsetnya udah agak sedikit berubah. Bahkan somehow lebih penting beli mobil dulu untuk beberapa pekerjaan ya. Apalagi pekerjaan yang related to another people. Maksudnya kayak ketika kita bawa mobil yang proper, yang gimana, somehow kita bisa meyakinkan orang, apalagi hubungannya dengan marketing ya. Oh iya. Reputation. Ya, reputation. Ketika datang bawa mobil yang proper, bodo amat. Klien kita tuh nggak akan peduli rumah kita seperti apa, kita tinggal di mana bodo amat. Ngekos mungkin. First impressionnya dia tuh adalah mobil kita. Nah itu kan produktif dong. Itu entertain untuk marketingnya dong. Nah itu sama untuk beberapa case bisa gitu. Nah kalau balik lagi kenapa belum beli rumah, itu tadi. Dulu tersadarkan bahwa pertama mungkin aku kerjanya kan di Jakarta dulu ya. Dulu farmingnya di Jakarta lah. Kan nggak mungkin beli rumah di Jakarta karena kayak memang tidak melihat jangka panjang untuk stay di sana lama. Pengennya emang balik ke Bali ya. Nah kalau misalkan stay di sana udah spend buat ngekos di Jakarta dulu, terus buat KPR di Bali, wah habis tuh gajinya tuh. Jadi kayaknya belum ngambil waktu itu. Terus jalan-jalan, akhirnya pindah ke sini, akhirnya mulai bergeser lagi pola pikirnya bahwa
kalau misalnya kita beli rumah di sana, kita beli rumah gitu ya. Apalagi dengan kondisi capital tuh ya enggak, kita juga sama-sama merintis, which is kan belum bisa cash. Iya. Harus KPR, waduh sayang banget. Aku nggak bisa ngeputar uangku lagi, which is tiap bulan juga mesti digerogoti sama yang namanya bunga bank ini. Iya. Itu sih, jadi kayak opportunity cost-nya 2 kali juga. Itu sih yang menjadi pertimbanganku. Dan pengennya ya syukur-syukur juga ya Sungkara ada tempat dari orang tua juga, itu yang bisa dimanfaatin, itu mungkin juga salah satu privilege. Tapi apalagi itu ya itu mungkin yang menjadi pertimbangan. Tapi end goalnya adalah pengen nggak untuk beli rumah, ya pengen. Tapi nanti ketika sudah seperti Sandi bilang cash flow-nya sudah siap, tidak mengganggu investment saya, tidak mengganggu bisnis saya, tidak mengganggu perputaran uang, ya itu end goalnya ya pengen lah beli rumah. Gitu sih. Berarti lebih ke ya, karena jujur ya saya ketemu banyak orang-orang yang lumayan berada bro. Itu mereka tuh takutnya tuh sebenarnya tuh bukan kehilangan rumah atau kehilangan apa. Takutnya tuh adalah mereka ketika ada opportunity datang, capitalnya tuh nggak siap. Nah itu benar. Gitu. Itu banyak banget orang-orang saya, teman-teman saya tuh yang bos-bos saya di Seminyak gitu, yang punya income-nya $30,000 per bulan bro. Itu bahkan mereka nggak mikir. Dia bilang ke saya tuh nggak takut nggak punya dan dicap seperti ini bro gitu dia. Yang saya takut itu adalah ketika saya ketemu opportunity bisnis, dia tidak bisa execute. Dia tidak bisa eksekusi. Nah itu takutnya dia. Benar itu. Makanya dia tuh stay dengar benar-benar liquid. Ya benar. Gitu. Nah kalau kita bahas lagi soal finance lagi, balik lagi ya, ada istilah cash is king kan. Yes. Nah itu sebenarnya relate dengan itu tadi. Kenapa cash is king? Karena kayak kalau di bisnis ya, di bisnis apapun kan kondisi market kita nggak tahu. Ketika kita ada opportunity, misalkan kayak di finance, ada opportunity harga asetnya lagi oke, lagi gimana. Ketika kita nggak punya aset liquid, which sayang is banget cash, kan sayang. Kita nggak bisa beli aset itu. Mungkin kayak di bisnis, mungkin ketika bisnisnya sudah ada bau-bau mau grow, kita nggak punya cash untuk ekspansi, nah itu sayang. Opportunity cost balik lagi ya. Nah, begitu sih. Lebih ke sana sih pandang. Berarti tak summary saja nih bro, bahwa beli rumah menurut kita tuh juga bagus ya. Bagus banget ya. Itu end goal. End goal dan end game-nya kita, karena kita pengen stay close dengan your love lah. Your family, your boyfriend, girlfriend, terserah. Itu, tapi ini pure dari timing. Timing dan prosesnya. Jangan dibalik-balik. Betul. Dan menurut kita berdua nih, itu yang benar yang idealnya lah ya, itu adalah secara finansial fondasi itu sudah kuat dulu. Kita sudah punya yang namanya income besar, walaupun endingnya nyicil rumah tuh pakai ya kecil lah persentasenya. Baru kita mungkin masuk ke ranah sana. Dan proses yang kita sekarang lakuin itu adalah lebih ke nyiapin pondasinya. Mempersiapkan itu benar banget. Bukan kita men-skip langsung lompat ke sana, bukan kita nggak akan ke sana, tapi kita menyiapkan proses ini biar sampai kita ke tahap ready. Betul. Ibarat naik gunung nih, gunung salju nih guys. Untuk mencapai topnya nih, ngelihat view yang luar biasa indah. Itu kita siapin apa? Jaketnya dulu sekarang. Sepatu hikingnya. Bener. Tasnya, foodnya, makanan semua dan lain-lain. Nah itu, kita bukan tipe orang yang let's say, wih belum sukses nih bro, yuk bareng-bareng yuk. Enggak lah. Jadi gitu mungkin ya bro ya tentang rumah. Benar-benar. Once again, it's a good, but not today lah. But not today. We are still in the process. We are cooking it. Tunggu saja. Oke, mungkin nextnya kita bahas apa nih bro? Untuk nextnya kayaknya seru nih. Banyak tadi bilang kayak diksi-diksi aneh tuh. Kayak diksi opportunity cost itu kan. Orang itu apa dibilang nih gitu. Nah mungkin kalau nextnya mungkin kita boleh tuh kayak kasih spill kuliah ekonomi dikit. Itu nanti kayak kita bahas opportunity cost, gimana pentingnya opportunity cost. Dan gimana kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita paham itu tuh hidup kita akan jauh lebih efisien. Dan juga kemarin kita lupa nih bro dari episode 1. Kita lupa bahas, padahal udah janji, leverage. Bener. Leverage kita belum bahas. Nah ini harus kita utang itu adalah kewajiban. Kewajiban harus dibayar. Nanti kita mungkin bahas itu ya, diksi-diksi. Ada opportunity cost, ada leverage. Apa lagi itu? Nanti
coba mungkin kita bahas atau detail lagi di minggu depan ya. Siap. Oke, so thank you. Thank you semua. Bye bye.